Halo, bertemu lagi dengan aku, Setelah Reader. Hari ini seperti biasa ya, aku mau reading untuk zodiak ya, terkait finansial, karir atau keuangannya. Untuk zodiak selanjutnya yaitu Libra ya, di bulan September 2020. Oke, sebelum aku mulai seperti biasa aku mau ngasih tahu bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca, dan energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa, karena tiap orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda, apalagi ini energinya cuma kolektif ya. So jangan baper misalnya readingan ini gak cocok untuk kamu ya, tapi mungkin readingan ini cocok atau resonate untuk teman-teman kita yang lain yang membutuhkan readingan ini ya. Libra, apabila kamu ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa menghubungi aku via WhatsApp yang berada di description box bawah ya. Oke Libra, kita mulai ya. Libra, September 2020 karirnya. Kalau bisa kalian ikutin ini dari awal sampai akhir ya untuk shuffle kartunya, biar energi kamu ini ketangkep, makanya jangan dilompat-lompat ya. Libra, September 2020 karirnya, karir keuangan Libra. Four of Wands Libra, kenapa nih diomongin oleh orang-orang? Sepertinya banyak banget yang menggunjing tentang kamu ya. Ya memang seperti itu, kalau kita kerja itu masalah utama itu memang dari orang-orang yang suka memfitnah, dari pekerjaan yang over pekerjaan tapi gajinya standar atau kecil ya, atau bos yang semena-mena. Ya biasa permasalahan sih itu aja ya. Libra, karirnya September 2020. Langsung 3. Libra. Oke. Five of Pentacles. Dua lagi Libra, karir September 2020. Wow. Satu aja. Oke, bottom of the decknya ada Page of Swords, Queen of Swords, Chariot. Waduh, Libra, sepertinya kamu lagi ada masalah besar ini ya. Ya, aduh. My God. Oke, aku benerin dulu kartunya Libra. September 2020 terkait karirnya, finansialnya, keuangannya. Sepertinya kamu banyak banget dibicarain orang-orang Libra. Ya, banyak banget di sekitar kamu tuh yang ibarat itu di depan kamu itu baik, tapi di belakang enggak. Kamu harus hati-hati ya. Tapi kamunya ini kayak yang masih berteman sepertinya sama mereka. Padahal kamu tahu mereka itu nggak baik, tapi kamu masih berteman ya. Atau mungkin kamunya yang ini susah dibilangin ya. Aku sih kasih peringatan untuk kamu ya. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang seperti itu ya. Karena aku ngerasa yang ngomongin kamu ini bukan satu atau dua orang aja, tapi sekelompok orang yang membicarakan kamu. Makanya aku kasih saran, kamu harus hati-hati dengan orang sekitar kamu. Ya terus gimana kak? Aku harus ngobrol sama siapa dong? Di kantor, kalau bukan main sama mereka, boleh main, gak apa-apa. Maksud aku, kamu harus waspada, kamu harus hati-hati ya Libra. Karena mereka mempunyai niatan gak baik ke kamu.
Dan kamu jangan terlalu banyak bicara. Kalau menurut aku, main nggak apa-apa ya, sekedar makan bareng nggak apa-apa. Tapi selebihnya, misalnya kalau mereka bicara tentang pribadi kamu atau hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi kamu, privasi kamu, kamu harus hati-hati dengan mereka. Ya, kamu harus hati-hati dengan mereka. Karena mereka memiliki niatan nggak baik ke kamunya. Ya, jadi depan kamu ini mereka mah sebenarnya anteng-anteng aja ya, tapi di belakang mereka ini sekelompok membicarakan kamu. Oh, sepertinya kamu bertemu dengan orang yang doyan fitnah orang. Hati-hati kamu di sana ya. Kamu harus membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dan kamu jangan terlalu banyak bicara ya tentang kehidupan pribadi kamu atau tentang rahasia kamu. Justru dengan kamu bicara tentang hal-hal itu ke mereka, itu bisa dibongkar loh sama mereka. Ya, bisa dibicarakan kemana aja. Makanya aku kasih tahu kamu harus hati-hati. Ya, jangan terlalu banyak bicara. Dan di sini ada Four of Wands ya. Ada sebuah perayaan. Mungkin perayaan kamu mendapatkan sesuatu yang kamu impikan ya. Tapi biasanya ini kan karena nih tentang tema readingnya tentang pekerjaan ya, mungkin ini kamu mendapatkan suatu tawaran ya, tawaran proyek yang dipercaya oleh bos kamu, atau mungkin sebuah tawaran mungkin kamu akan diangkat dan sebagainya ya. Bisa aja kamu diangkat menjadi supervisor atau bagian apa gitu ya yang lebih naik tingkatannya. Atau mungkin kamu mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan baru ya, dan sebagai intinya ini tentang sebuah perayaan sih. Nah, karena kamu mendapatkan suatu berkah atau proyek yang baru, nah ini yang ngebuat mereka ini ngomongin kamu ya. Kenapa mereka ngomongin kamu ya? Karena mereka nggak suka atas keberhasilan kamu. Kamu makanya harus hati-hati sama mereka, jangan terlalu banyak berteman. Kadang-kadang ya, kalau boleh aku kasih saran sih, kalau orang yang sudah tua, macam kayak umur 60 atau 50, lebih baik kamu malah berteman dengan orang seperti itu aja deh. Ya, karena mereka itu pikirannya lebih terbuka dibandingkan anak-anak sekarang ya. Yang masih 30, 20 itu atau 40 itu mentalnya masih labil. Kenapa bisa aku bilang kayak gitu? Karena orang-orang dengan umur segitu tuh suka sirik dengan orang lain ya. Ya jujur aja aku kerja nih ya. Justru kalau aku bermain dengan orang yang umur-umurnya di atas 60-an ya, mereka itu pikirannya lebih terbuka, lebih baik, lebih bijak. Beda dengan umur yang 20, 30, 40 ya. Kebanyakan mereka tuh iri, ngomongin orang lain yang enggak. Ya makanya aku kurang suka sama mereka. Ya makanya kamu harus hati-hati nih. Ini banyak yang enggak suka nih atas keberhasilan kamu. Ya. Jadi kamu harus pinter-pinternya kamu pilih teman ya, kan saya nggak tahu kamu berteman sama siapa. Jadi kamu yang harus bisa pilih-pilih, harus bicara dengan siapa, harus berteman dengan yang mana ya. Dan di sini Knight of Swords ya, ketika kamu mendapatkan sebuah tawaran proyek atau naik pangkat, nah semakin lama ibarat kalau kita naik pangkat atau dapatkan tawaran proyek, otomatis kan pekerjaan kita akan double dong atau bertambah ya. Dan itu yang kamu rasakan ya, banyak banget pekerjaan-pekerjaan baru atau hal-hal yang harus diselesaikan ya sebagaimana mestinya. Jadi intinya kamu nggak boleh kayak yang kabur gitu aja ya, kamu harus semangat ya. Kamu tunjukin dengan kamu diangkat seperti ini, dengan kamu diberikan proyek seperti ini, ibarat kamu ini mampu untuk membuktikannya ya. Kamu ini mampu bisa membuktikan bahwa kamu ini memang bisa. Jadi aku boleh kasih saran, kamu harus bisa ya, karena aku yakin kamu bisa. Jadi jangan berhenti di tengah jalan atau mogok di tengah jalan ya, tetap percaya diri ya. Abaikan aja orang-orang yang sirik sama kamu, yang ngomongin kamu, diamin aja orang-orang kayak gitu ya. Ibarat toh kamu dipercayakan oleh atasan kamu atau bos kamu, jadi nggak usah dipeduliin orang-orang kayak gitu ya. Mereka itu cuma sirik karena kamu itu sukses, kamu tuh diangkat, makanya itu mereka nggak suka ya. Ya gitulah manusia. The Hermit, coba banyak-banyak meditasi, tenangin diri kamu. Kamu ini lagi nggak tenang loh. Four of Pentacles, kamu gundah, nggak tenang, banyak pikirannya ya.
Jadi aku ngerasa pikiran kamu ini semerawut ya. Jadi kamu tahu nggak semerawut itu apa? Jadi tuh pikirannya itu udah kemana-mana, tapi nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi aduh apa ya, aduh gimana ya. Jadi pikirannya itu kayak yang nggak bisa berpikir jernih, ya, nggak bisa mengambil keputusan, ya. Jadi mungkin karena mereka juga yang ngomongin kamu, dan karena mungkin faktor dari proyek yang kamu kerjakan yang mungkin yang itu jadi nambah beban kamu, ya, nambah beban pikiran kamu. Jadi kamu harus tenangin diri kamu. Makanya kalau boleh aku kasih saran, kamu harus meditasi, ya. Meditasi itu bagus loh, ya, sehari setengah jam aja setidaknya itu bisa menenangkan diri kamu, ya. Jangan di tempat tidur meditasinya, di tempat ruangan yang tenang. Jangan duduk, jangan bersila. Kamu tahu kan kalau orang agama Buddha itu gimana? Mereka kalau meditasi sila, kakinya sila. Nah, di lantai atau boleh kamu tatakin kayak yang apa sih itu, bantalan ya buat meditasi. Itu boleh. Asal jangan di bangku atau di kasur ya meditasinya. Atau kalau di kasur malah tidur lagi. Ya. Oke, selanjutnya ada Nine of Cups ya. Nah, di sini kelihatan tuh. Maksud aku meditasi tuh kayak gini. Ya, tuh. Itu meditasi namanya. Kayak gini ya. Bukan tiduran, bukan di bangku, tapi begini meditasinya. Ya. Dan di sini mungkin kamu sudah praktekin kali meditasi ya. Kamu udah praktekin, kamu tenangin diri kamu, ya. Kamu tenangin diri kamu praktekkan meditasi, dan akhirnya kamu menjadi tenang. Kamu menjadi kayak yang ibarat itu perlahan-lahan hal-hal yang negatif itu perlahan-lahan berkurang ya. Dengan mencoba bermeditasi ya. Jadi ini merupakan sebuah keuntungan juga buat kamu sendiri ya. Setidaknya dari yang gremet-gremet gitu ibaratnya itu yang bikin kamu pusing, penat, akhirnya kamu perlahan-lahan itu menjadi lebih rileks ya. Dan di sini ada The Emperor ya. Ada faktor seseorang, dan ini dia lebih tua dari kamu. Sepertinya ayah kamu atau papa kamu ya. Mungkin kamu cerita dengan orang tua kamu ya. Jadi mungkin papa kamu kasih saran ya. Kamu itu harus ibarat itu harus jadi orang gitu. Kamu ini harus semangat ya. Kamu harus kuat ya. Mungkin papa kamu ngasih saran terkait apa yang kamu rasakan saat ini, atau kamu diperlakukan seperti ini. Jadi mungkin papa kamu ngasih saran kamu gak boleh kalah ya. Kamu harus senangkan diri kamu kuat, kamu bisa gitu ya. Jadi kamu ada dorongan juga ya dari orang tua yang memberikan saran atau advice ke kamu seperti ini, sehingga kamu menjadi menjadi orang gitu ya, menjadi orang yang ibarat itu dari secara mental lebih kuat lagi. Kan ada orang yang gampang ngedon ya, seperti saya. Jujur loh, aku ini orangnya gampang ngedon. Aku Pisces ya, jadi aku Pisces, dan aku nih orangnya mudah ngedon ya. Jadi kalau diperlakukan kayak enak langsung gampang surutnya ya. Itu Pisces itu mau seperti itu ya. Zodiaknya lambangnya ikan, air ya, energinya air. Dan kamu Libra sebenarnya kamu cukup kuat ya, kamu cukup kuat, apalagi kamu telah diberikan saran oleh papa kamu, dan apalagi kamu telah meraih ya sebuah proyek, atau mungkin yang aku bilang tadi sebuah penghormatan sebagai kenaikan pangkat seperti itu ya. Jadi kamu ibarat kamu dipercaya oleh perusahaan, jadi kamu harus senang dong, gak boleh sedih. Anggap aja orang-orang yang ngata-ngatain kamu itu sebagai anjing yang lagi menggonggong ya. Dan di sini Five of Pentacles dan Ten of Wands. Dan memang ya, kalau saya lihat proses berjalannya setelah kamu mendapatkan suatu proyek atau kamu diangkat, kamu akan mendapatkan jalan yang memang cukup berliku. Itu nggak mudah ya. Jadi itu penuh tekanan, penuh jalan panjang ya. Jadi jalannya itu nggak lurus aja Libra. Jadi kamu ini nanti akan banyak mendapatkan hal-hal yang melelahkan ya. Jadi banyak banget tumpuan pekerjaan seperti ini yang membuat kamu lelah ingin kabur. Tapi kamu nggak boleh menyerah gitu aja. Kamu harus semangat
ya. Karena ya kalau kamu ingin berhasil ya memang prosesnya seperti itu nggak mudah ya. Dan di sini ada Knight of Cups ya, dan kamu bisa mampu melewatinya walaupun kamu ada niatan ingin kabur atau resign sebenarnya, tapi kamu tetap loh, meskipun kamu ada niatan seperti itu, kamu mencoba tetap di situ dan menjalaninya, dan akhirnya memang kamu mendapatkan apa yang kamu impikan ya. Knight of Cups, mendapatkan kabar yang baik ya, mendapatkan berkah, seperti hal-hal tersebut ya. Ibaratnya itu kamu bisa melampauinya ya. Jadi gimana kamunya aja yang harus bisa semangat. Di sini ada Pack of Pentacles, Pack of Swords, sorry, Queen of Swords, dan The Chariot ya. Bottom of the decknya ini. Oke, dan satu lagi ada Five of Swords. Kan tuh aku bilang tadi, kamu harus hati-hati tuh dengan mereka yang ngatain kamu ini, yang menghina kamu atau yang ngomongin kamu. Makanya kamu harus pintar-pintar pilih teman. Mereka ini cuma mau jatuhin mental kamu aja ya. Tuh ada the devil lagi. Mereka ini bukan teman yang baik, jadi kamu harus hati-hati sama mereka ya. Dan di sini perjuangan kamu untuk mencapai sukses itu penuh liku ya, apalagi ketika kamu menggarap sebuah proyek atau kenaikan pangkat, itu jalannya itu masih panjang ya. Jadi jangan sampai kamu resign, menyerah tuh, karena ada dua jalur, the way, this way, this way or that way gitu. Jadi kamu ada kepikiran untuk resign ya, tapi kamu tetap bisa melampauinya ya. Intinya kamu bisa kok melampaui proses ini, dan memang proses ini panjang, jadi kamu nggak boleh nyerah ya Libra. Oke, kita lihat pesan dari angel untuk kamu ya. Pesan angel untuk Libra di bulan September 2020 ini, apa yang ingin angel sampaikan untuk Libra? Libra September 2020 terkait karirnya, keuangannya, finansialnya. Oke. Easy does it. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Ini maksudnya kamu bisa aja melewati proses ini ya. Jadi berhentilah mencoba berkeras diri atau mengontrol semuanya, karena semua pintu itu akan terbuka untuk kamu. Intinya kamu harus relax ya. Apa yang terjadi saat ini itu merupakan sebuah ujian untuk kamu. Jadi itu kamu harus relax. Kamu tuh, angel itu berkata Kak, bahwa angel itu yakin kamu itu mampu bisa melewati ini semuanya, karena di sini ada Knight of Cups ya. Kamu ini sebenarnya mampu loh melewati ini ya. Jadi jangan membuat hal tersebut itu sebagai sebuah hal yang menyakitkan atau sebuah hal yang bikin kamu itu sulit ya. Padahal hal-hal kesulitan ini tuh sebenarnya Tuhan memberikan itu, universe memberikan ini ke kamu. Ini sebuah ujian untuk kamu, dan memang proses untuk kamu sukses atau keberhasilan untuk kamu harus melewati proses ini. Dan memang ini proses ini karena dari rancangan dari yang di atas untuk kamu ya. Jadi kamu jangan menyerah. Anggap aja hal-hal yang terjadi ini untuk kamu ini sebagai kemudahan ya. Anggap aja seperti itu, sebagai kemudahan untuk kamu ya. Ibarat itu supaya kamu ini bisa berproses ke arah yang lebih baik atau pekerjaan yang lebih baik. Intinya mah kayak gini sih. Jadi jangan menjadikan sebuah patokan bahwa apa yang terjadi saat ini tuh bikin kamu pusing dan sebagainya. Padahal semata-mata apa yang terjadi saat ini tuh sebenarnya rancangan dari Yang Maha Kuasa untuk kamu. Ibarat ini untuk kamu berproses ya. Kalau kamu ingin sukses, nah ini prosesnya untuk kamu. Tuhan kasih, kamu minta, kamu berdoa kepada Tuhan, kamu ingin sukses, kamu ingin mampet, kamu ingin berhasil, kamu ingin naik pangkat. Nah sekarang Tuhan kasih ke kamu. Nah, dan kamu harus melewati proses ini ya. Jadi jangan mundur di tengah jalan. Anggap aja hal ini yang terjadi untuk kamu ini sebagai hal kemudahan ya. Gitu aja ya Libra. Jadi semangat untuk kamu.
Oke, gitu aja, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Kalau nggak resonate, ya berarti pesan ini bukan untuk kamu ya, tapi untuk teman-teman kita yang lain yang membutuhkan. Dan ingat ya, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Gitu aja ya Libra ya. Oke, dan jangan lupa kalau kalian ingin personal reading dengan aku, bisa hubungi WhatsApp aku di description box ya. Oke, bye.